Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Adia Alam. Saya dengan NIM 51300250103. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai regio Faciae et coli. Nah, yang pertama itu dia terdapat tulang vertebrae cervical. Nah, vertebrae cervical itu dia terdapat tulang lagi di dalamnya seperti eh, prosesus transverse, terus habis itu prosesus spinosus, terus habis itu vertebrae canalis ini ya. Ini kalau ini corpus. Kalau ini yang kayak menonjol ini dia prosesus transverse. Kalau menonjolnya yang di bawah ini namanya prosesus spinosus. Nah, kalau yang kayak ada lubang ini tengah itu namanya canalis vertebrae. Kalau ini yang nampak atasnya, ya dia ada foramen transverse, jadi kayak ada apa ini? Kayak ada ini loh, kayak foramennya di situ. Terus proses spinosisnya dia terlihat seperti di bawah kan dia terlihat dari atas. Kalau ini dari yang anteriornya. Ini juga dia ada foramennya ya di sini. Ini seperti ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan musculus apa sih otot-otot yang ada di wajah kita. Jadi apa aja sih otot-ototnya yang pertama ya? Dia ada otot musculus parietalis, dia ada di sini di tulang parietal. Nah, untuk yang di mata ini dia itu ada musculus pars orbitalis sama palpebralis ini. Yang pars orbitalis itu yang kayak bulat di tengahnya gitu, yang kayak huruf C yang bundaran itu, yang ini. Kalau misal yang pars palpebralis itu yang di sini, teman-teman, yang di sini. Nah, dia itu terdapat lagi musculus procerus di sini. Terus juga ada musculus levator labii superior di sini. Terus dia juga ada musculus nasalis ya. Sesuai dengan namanya, nasalis itu pasti di hidung kan, nasal. Nah, tapi dia itu ada yang pas transverse sama yang ala. Ala itu yang kayak sayap itu, yang di bawah itu ala. Untuk yang di dalam hidungnya di sininya itu dia transverse. Terus dia terdapat musculus depressor septi di bawah hidung pas. Terus dia juga terdapat eh musculus zygomatikus minor yang di sini zygomatikus minor sama mayor. Kalau semisal ada minor pasti ada mayornya ya, zigomatik di sini zigomatik. Terus habis itu dia terdapat musculus orbicularis oris. Kalau misal kata-kata oris berarti dia di dalam di mulut. Terus habis itu dia ada musculus mentalis di sini di dagu. Nah, terus dia terdapat musculus depressor angulis oris. Kalau di depressor angulis itu di bawahnya musculus orbicularis oris. Kalau misal kata-kata orbicularis jadi dia tuh kayak ototnya tuh kayak melingkar gitu, orbit kayak orbit kan. Tadi kan ada di orbit kan ada di okuli di mata dan juga di oris. Kalau misalnya di okuli itu yang seperti ini, seperti ini. Kalau misalnya di oris itu seperti ini. Jadi kayak sama-sama melingkari gitu loh. Nah, terus dia terdapat musculus depressor anguli di sini. Nah, terus dia terdapat juga musculus bucinator.
Terus dia terdapat Musculus risorius. Nah, Musculus risorius itu dia itu yang lesung pipi itu loh. Nah, kalau semisal dia ada lesung pipi yang kayak ada seperti ininya lesung pipi ini. Nah, itu berarti dia Musculus orisnya tuh cacat, dibelah menjadi dua. Jadi kalau semisal kalian punya lesung pipi yang kata orang-orang gitu yang punya lesung pipi yang cantik itu, nah itu berarti dia resoriusnya cacat. Nah, terus untuk yang di leher dia terdapat plastisma. Ini sternumnya kelihatan ya. Nah, untuk yang di belakang dia ada musculus venter occipita kayak musculus occipitas gitu ya. Next. Nah, ini kalau misalnya di leher itu. Nah, kalau di leher itu ada musculus mesenter. Mesenter itu di sini ya. Bukan di leher di sini tapi masih di sini. Di dagu lah di sebelah sini lah. Terus ada eh, platisma, terus ada ada tulangnya, tulang yang di jakun ini ada os hyoideum. Terus dia terdapat hmm, Musculus tiroideus ya. Di sini tiroideus, terus ada Musculus omohyoideus, terus juga terdapat Musculus tresnohyoid, terus dia tuh juga terdapat Musculus sternohyoid ya di sini, terus Musculus trapezeus, terus Musculus deltoideus, tapi deltoideus sudah masuk sini ya, udah masuk sininya. Ya, tuh ada Musculus omohyoideus. Terus juga ada glandula, ada sub submandibularis, kayak kelenjar gitu. Terus ada Musculus mylohyoideus. Ya, terus habis itu dia itu terdapat arteri yang apa sih yang kelihatan banget itu. Nah, arterinya karotis eksterna dan juga vena jugularis interna. Vena jugularis interna tuh yang biasanya tuh yang kita tekan di sini terus kayak kayak ada denyutan tok 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 gitu. Kalau dilihat kita palpasi aja, kita lihat aja udah kelihatan kok vena jugularisnya. Nah, ini ya. Ini mesenternya kelihatan banget ini. Ini Ini kalau semisal kita jabarkan lagi, dia terdapat Musculus tiohyoideus. eh yang penting-penting aja ya mungkin ya, yang saya bukan. Musculus sternocleidomastoideus. Terus habis itu ada Musculus trapezeus. Deltoideus dia masuk yang ini ya, antibrakii. Terus ada Osioideus, ada Musculus thyroideus, ada Omohyoideus. Terus dia ada Musculus sternohyoideus, Musculus sternohyoideus gitu. Ini ya untuk musculusnya mungkin ini yang lebih jelasnya. Nah, ini juga ini untuk apa pembuluh darahnya dia terdapat eh, vena facialis, terus ada vena facialis communis, terus dia juga terdapat vena jugularis externa, terus ada juga vena retromandibularis, ada juga vena retromandibularis yang di posteriornya, yang ini yang dari posterior, terus ini yang di anterior gitu. Terus dia tuh juga terdapat nervus ya. Nervus di sini yang pertama ada nervus auricularis magnum, nervus occipitalis minor, terus juga ada transversus coli gitu. Ini untuk nervusnya juga kelihatan ya musuh masa saya mungkin saya tidak akan mengulang lagi ya. Saya sudah menjelaskan. Ini juga musculus-musculusnya. Ini juga ya masih yang di ini ya di gigi tadi itu.
Nah, ini dia tuh juga terdapat arteri di sini ya. Nah, arteri pertama itu dia terdapat arteri maksilaris. Yang penting-penting aja ya, mungkin saya jelaskan di sini. Terus ada arteri facialis, arteri lingualis, arteri faringea ascendens. Terus dia terdapat arteri tiroidea superior dan juga arteri laring superior. Terus ada musculus omoioideus. Ini percabangan arterinya itu dari arteri karotis eksterna ya, yang kanan ini, yang dekstra. Terus juga ada arteri karotis interna, terus juga ada karotis eksterna, ada karotis komunis, dan juga selain sebagainya. Yang saya sebutkan itu mungkin yang penting-penting saja yang mungkin sering keluar pada saat ujian. Nah, ini ototnya lagi kalau misalnya dari samping. Kalau di sini kelihatan banget ya, mau orbicularis olisnya ini, parsnya yang musculus orbicularisnya yang orbicularisnya. Ini kan pars eh bukan yang orbicularisnya sangat jelas. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasies superficial. Yang tadi ya saya jelaskan ya, yang ada otot-ototnya. Jadi saya akan menjelaskan lagi yang penting-penting saja ya. Yang penting pertama, muskinya ada musculus frontalis, musculus occipitalis gitu ya. Terus ada kalau misal di di depan, di belakangnya, bukan di belakang, di bawahnya langsung musculus frontalis itu dia terdapat musculus procerus. Nah, terus di mata itu dia ada eh orbicularis oculi. Nah, oculi ini dia menjadi dua kok di mata. Kalau yang mengingkari mata, bukan yang di matanya pas, yang mengingkari itu kan seperti huruf C. Nah, itu pars orbitalis. Kalau misal yang tidak mengingkari itu dia sebentar, orbicularis, ya itulah adalah pokoknya itu. Terus terus ini kalau misalnya di oris itu dia terdapat musculus orbicularis olis. Jadi kalau misalnya ada kata-kata orbicularis itu pasti dia mengingkari gitu, mengingkari bibir. Nah, terus dia terdapat zygomatikus minor sama mayor, ya. Kalau misal zigomatik di sini ya di tulang zigomatik. Nah, dia ada dua kan, minor sama mayor. Terus dia ada musculus eh, nasalis, dia ada dua juga, ada yang pas transverse. Kalau transverse itu yang di hidungnya pas di sini. Kalau misalnya ala, dia itu di bawahnya hidung di sini. Dia kayak sayap gitu, maka namanya ala. Terus dia ada eh, levator labii superior. Dia ada levator labii superior juga. Terus dia terdapat depressor septinasi musculus depressor nasi. Terus habis itu dia terdapat musculus mentalis. Terus dapat musculus depressor labii inferior dan juga musculus depressor angulis oris. Terus dia terdapat musculus buccinator dan juga risorius. Nah, kalau yang risorius itu yang tadi saya katakan, kalau misal kalian punya langsung pipi seperti ini, tuh berarti itu berarti resoriusnya cacat. Karena saya punya ya di sini. Jadi resorius saya cacat di sini. Nah, baik. Ini ya untuk otot di regiofacius itu yang di wajah itu ada otot di sekitar mulut yang tadi. Terus ada yang di sekitar mata, di hidung dan juga di dahi. Nah, untuk otot mengunyah itu dia kalau misal membuka mulut dan juga menutup mulut. Ini ya. Ini yang di dahi itu tadi ada frontalis dan juga processus musculi. Kalau misal di mata itu ada dua, dia ada orbicularis, adalah pokoknya itu pokoknya. Terus, terus habis itu kalau semisal ada yang di hidung itu ada dua, ada transverse sama yang ala. Terus habis itu ada yang di mulut. Kalau di mulut itu jelas jelas ya, di sekitar mulut ya pokoknya.
Nah, sekarang saya akan menjelaskan otot yang ada di mulut. Ini kalau misal versi kadaver ya. Kalau versi kadaver mungkin nggak terlalu kelihatan ini. Ini orbicularisnya aja yang di okuli aja. Seperti ini ya. Nggak terlalu kelihatan pokoknya di sini. Nah, kalau misal kalian pengen yang kelihatan banget, kalian bisa baca itu yang di sebelah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai melekatnya pada bibir di atas. Nah, itu ada musculus quadratus labii superior. Yang pertama, dia ada musculus levator labii superior. Terus ada musculus levator labii superior ala nasi. Terus dia juga ada musculus zygomaticus minor. Terus dia terdapat musculus nasalis pars alaris. Terus juga terdapat musculus depressor septinasi. Terus juga kalau misal otot yang di sekitar mulut itu dia cuma satu yaitu musculus eh, orbicularis oris. Nah, ini melekat pada sudut mulut. Yang melekat pada sudut mulut itu dia pertama ada zygomaticus mayor, terus ada musculus levator angulis oris, terus ada depressor anguli oris, terus ada musculus resorius dan juga bucinator. Nah, untuk melekat pada bibir bawah, dia ada musculus quadratus levator, musculus quadratus labii inferior, dia ada musculus depressor labii inferior dan juga musculus mentalis. Dia ada musculus levator menti. Inferior otot di wajah nervus, dia itu diinervasi semuanya tuh diinervasi sama nervus facialis. Sudah seperti namanya ya, face itu adalah wajah, kalau misal facialis ya wajah gitu. Nah, untuk otot di sekitar mata itu dia pertama ada musculus orbicularis oculi, pars orbicularis dan juga pas palpebras prebalis. Nah, yang orbicularis itu yang dia mengingkari, bukan yang di matanya langsung yang di sininya mata. Kalau yang di matanya langsung itu dia namanya palpebraris. Terus yang kedua ada musculus corrugator supercili. Nah, otot sekitar telinga itu dia ada musculus auricularis superior dan juga anterior dan juga posterior. Nah, otot sekitar hidung itu dia ada yang pertama musculus procerus di sini, musculus procerus. Kalau semisal yang musculus nasalis itu di sini, yang udah di hidungnya. Kalau nasal itu dibagi menjadi dua ya, yang transvers itu yang di sini, yang ala seperti sayap itu di sini di bawahnya hidung dikit. Kalau di dahi itu ada musculus opi transfer frontalis, opi cranium dan juga pars frontalis dan epitalis, epiditalis. Nah, ini adalah ekspresi wajah yang diinovasi eh otot-otot tersebut. Kalau misal ekspresinya apa ini? Ngambek ini. Ngambek seperti ini. Itu berarti dia tuh diinversi pada muncul mentalis. Kalau senyum seperti ini, tapi ini senyum saya cacat ya karena resorius saya terbelah menjadi dua. Kalau senyum seperti ini, itu dia diinovasi oleh musculus resorius. Nah, kalau apa- kalau tembem gini, kalau tembem kayak gini, itu berarti bucinator dan juga orbicularis oris. Bucinatornya di sini, terus mari habis itu yang orbicularisnya di sini. Kayak gini. Nah, kalau semisal mau cium, kayak gitu, dia diinovasi oleh musculus orbicularis oris. Kayak gitu. Terus ada ekspresi apa lagi nih di sini? Nah, kalau gini, dia cuma satu, yaitu orbicularis oculi. Di mata ya, di okuli ya.
Nah, ini ekspresi-ekspresinya seperti ini. Kalian juga pasti pernah ya ekspresi ini. Jadi kalian punya otot. Nah, ini dia. Saya sudah menjelaskan ya di sini yang tadi itu. Nah, sekarang otot pengunyahan. Nah, yang membuka mulut itu dia itu otot yang bekerja yang pertama adalah musculus pterygoideus lateralis dan juga musculus dasar mulut yaitu musculus digastricus etmiohyoid dan juga genohyoid. Terus ada gaya gravitasinya juga. Nah, dia itu diinervasi sama nervus trigeminus, nervus ke vertebra 3. Terus habis itu kalau misal menutup mulut, dia itu ada musculus temporalis pars inferior, pars horizontal dan horizontalis lah. Terus habis itu ada musculus masenter. Itu dan juga temporalis pars verticalis superior dan juga pterygoideus medial. Ini ya, musuh-musuh yang tadi saya sebutin bisa dicocokkan di sini. Ini musculus yang diinovasi oleh Nervus trigeminus. Ini vena ya berarti ya. Ini dia ada nervus optica mius itu yang di kepala. Terus habis itu yang kedua itu yang bibir bawah itu ada musculus maxillaris. Terus ada nervus mandibularis. Terus ada rami dorsal cervicalis dan cabang dari flexus itu. Nih ya, untuk yang diinovasinya ada nervus apa sih ini? Eh nervus ophthalmius itu nervus ke satu, nervus supraorbitalis, terus ada nervus supra. Ini mungkin saya kalau semisal saya baca satu-satu mungkin akan terlalu lama ya. Jadi kalian bisa membacanya sendiri. Ini juga. Ini kalau ini venanya ya. Yang saya sebutkan yang penting-penting saja. Yang pertama dia ada arteri zygomatico orbitalis, terus ada ini pokoknya adalah ini. Nah, ini sumber alirannya tuh kayak gini. Yang hitam itu arteri karotis interna. Terus yang kalau merah itu karotis eksterna. Kayak tato ini. Nah, dia juga ada glandulanya, teman-teman di sini. Dia tuh ada kelenjarnya. Kelenjar parotidea namanya. Ini nervus ada rami-raminya juga. Ada ductus, ada rami. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kafum oris. Oris itu mulut ya. Kalau kafum itu ruangan, jadi ruangan di dalam mulut. Ya, dia itu dibatasi yang di anteriornya itu dia ada rima oris. Di lateralnya dia ada bucae. Di inferiornya dia ada glossus. Terus di superiornya dia ada palatum. Di posteriornya dia ada istimus. Nah, kafum oris ini dia tuh dibagi menjadi dua yaitu propium dan juga yang oris. Ya, palatum itu ada dua, palatum durum sama mule. Yang durum itu yang adalah itu ya, itu durum. Terus kalau istimus itu kayak kalau kalian buka mulut itu ada ininya kayak ruangan gitu. Itu istimus.
Terus juga ada ini tonsila palatina yang biasanya sakit amandel itu, yang bengkak amandelnya itu. Itu tonsil yang bengkak. Terus lidahnya itu dorsum. Terus dia ada arcus palatopharyngeus yang kayak bulatan itu loh yang di sini. Terus yang tengah-tengah itu palati rapi. Nah, terus ada Cavamoris. Ya, ada Cavamoris. Nah, terus di Cavamoris itu dia ada Vestibular oris. Nah, vestibular oris itu lateralnya itu bercair, terus medialnya itu hmm, gingival, terus dentes. Terus di ventralnya ada labium superior dan inferior. Terus atapnya itu ada mucosa cavum oris. Terus di cavum oris dan proporium itu dia ada labium superior. Di dorsarnya ada istimus. Terus di kranialnya ada palatum, di kaudal ada dasar mulut yang dibentuk oleh otot-otot jaringan lunak. Terus dia lateralnya itu dentes. Nih, kalian bisa membaca sendiri ya, teman-teman. Kalau tak jelaskan ini mungkin sampai larut malam ini baru selesai. Nah, kalau yang di istimut faucium itu lateralnya, dia ada arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, dan tonsilla palatina. Ya, ini ya. Tonsil itu bukan yang di tengah-tengah yang gandul-gandul itu bukan, itu uvula. Tonsil itu di sini. Terus di tonsil itu dia ada arcus palatopharyngeus. Yang palatopharyngeus itu yang belakang sini kayak dia tuh ada kayak kup kayak gini loh, seret-seret-seret gitu. Nah, itu namanya yang paling belakang itu namanya palatopharyngeus dan yang paling depan itu namanya palatoglossus gitu. Terus ini ya, palatum ini antara palatum durum sama mole. Yang kalau durum itu dia itu dekatnya gigi, kalau mole itu di belakangnya gigi. Ini ya, yang tengah-tengah yang garis itu namanya palati rape ini. Yang garis. Coba kalian raba itu apa mulut kalian yang atas itu. Saya sudah soalnya. Kalau kalau kalian menemukan yang kayak garis-garis itu namanya palati rape ini. Nah, saya akan menjelaskan mengenai palatum. Nah, palatum itu batas antara kavum oris dan juga kavum nasi. Dia itu terdiri dari palatum durum, palatum mole. Dia ada dua kan. Kalau yang durum itu dia dekatnya gigi. Nah, ini dibentuk oleh prosesus palatinus oris maxillaris pas. Aduh, ini banyak banget ini. Pas horizontalis osis palatini. Terus kalau yang durum itu jaringan musculofibrosus yang didapatkan digerakkan dari melekatnya pada tepi dorsal palatum dorum. Dia itu dorum sama mole itu diinervasi sama nervus palatinus sama nervus nasopalatinus. Nah, ini lidah ya. Lidah itu saya sudah lidah aja nih. Lidah itu melekatnya pada mandibularis, osioid, prosesus styloideus dan paring. Dia dibagi menjadi tiga yaitu apex, corpus dan radix. Apex itu yang ini. Apex, corpus itu badan. Ini radix, radixnya yang paling belakang itu yang ada ininya loh, palatina, terus dan lain-lain sebagainya yang tadi saya sebutkan itu. Nah, dia itu ada otot intrinsik dan juga ekstrinsik. Terus dia itu
Yang ekstrinsiknya ada otot musculus. Ya, ini ya kalian bisa membacanya sendiri ya. Karena ini terlalu lama kalau misal saya baca. Nah, mungkin saya sudah selesai ini. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan adik-adik? Manusia bertanya. Ya. Sebentar. Bagaimana pembagian kafum ori secara anatomi? Hmm, ya baik. Eh, Terima kasih. jadi yang pertama itu kavum oris itu dibagi menjadi dua bagian kan. Yang pertama itu dia itu ada vestibularis oris kan. Nah, yang vestibularis oris itu, yang vestibular itu yang tadi saya jelaskan, itu dia itu ruang antara bibir, pipi, dan gigi. Yang depannya ini ya, kayak gini nih. Terus kalau misal yang kavum oris, dia itu ruang yang di dalam lengkungan gigi. Ini loh. Ah, ini gitu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Jazakumullah khairan katsiran. Di sini setelah ini saya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Nah, nah, oke. Baik, saya mulai. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diva Dita Karyaski Anifa di sini. Saya dari NIM 51300250098. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi teman saya. Saya akan menjelaskan tentang parfum oris. Sebentar. Hmm. Eh, tidak, saya akan menjelaskan dari kafum nasi. Mana kafum nasi? Nah, ini. Oke. Nah, jadi kafum itu adalah rongga, kemudian nasi atau nasal ya, itu adalah hidung. Jadi itu adalah rongga hidung. Dia itu eh, sebagai jalan masuknya udara atau untuk bernafas ya. Sebagai jalan pernapasan sekaligus penyaringan, pelembapan udara. Nah, kemudian ini ada batas-batasnya. Di bagian anterior itu ada nares anterior atau apertura piriformis. Di sini nggak kelihatan ya karena dia itu
naris itu di bagian depan. Di sini nggak ada ya. Kemudian di bagian posteriornya itu ada coane. Nah, oh, anterior kan nares. Nares itu adalah lubang hidung kalau nggak salah. Nah, habis itu di bagian posterior itu ada coane. Jadi coane itu di belakang, di bagian sini kurang kelihatan ya, makanya nggak dinamain. Kemudian inferiornya itu adalah palatum durum. Jadi floornya atau lantainya itu adalah palatum durum. Jadi palatum durum itu seperti yang sudah dijelaskan tadi itu adalah bagian atap-atap dari mulut, tapi di bagian yang keras ya, karena kalau palatum mulut itu kan yang empuk. Nah, kemudian superiornya itu ada lamina cribrosa os ethmoidal. Jadi lamina cribrosa itu paling atas karena dia itu gimana ya? Pokoknya nanti kelihatan di bagian ketika membuka eh, bagian kranium. Tulangnya kranium, os kranium. Nah, kemudian lateralnya itu ada congca nasalis, ya di sini ada middle nasal congca, kemudian ada inferior nasal congca. Nah, kemudian di bagian medialnya itu ada septum nasi. Jadi septum itu kan seperti batang gitu, seperti cagak. Kemudian nasi itu adalah hidung. Jadi yang menegakkan lubang hidung itu adalah septum nasi. Nah, ini di sini baru terlihat palatum durum kan tadi tidak terlihat. Nah, ini palatum durum di bagian sini. Kemudian ini pantas lateralnya ada apa saja? Nah, ada kongka. Kongkanya tuh ada tiga, ada kongka nasalis superior, ada yang medius, dan ada yang inferior. Mereka itu mempunyai yang superior itu mempunyai recessus sphenoethmoidalis, kemudian yang medius mempunyai meatus nasi superior et medius, kemudian yang inferior itu memiliki ductus nasolacrimalis. Jadi di sini itu eh, ini kan ada yang menonjol-menonjol gitu. Habis itu ada garis-garis. Nah, yang kongka itu adalah, oh dia itu kan kongka itu yang tadi ya. Nah, kemudian yang di garis-garis itu, ini itu namanya adalah meatus. Jadi meatus itu ada tiga juga, ada yang superior, ada yang medius, ada yang inferior. Kongka juga ini namanya kongka medius, kongka superior, kongka medius, dan kongka inferior. Ini ada vesibulum ya, ini tempat masuknya udara. Nah, kemudian ini eh, sinus di bagian hidung. Jadi ada apa saja? Ada sinus maxillaris, ada sinus frontalis, ada sinus ethmoidalis anterior, et posterior, ada sinus sphenoidalis. Nah, kemudian aliran darahnya itu kemana? Yang sinus 3 ini, yang satu 2 3 ini ke meatus medius. Sedangkan yang 4 sinus ethmoidalis posterior itu ke meatus superior. Nah, setelah itu yang sinus sphenoidalis itu ke recessus sphenoethmoidalis. Sesuai namanya ya, sphenoidalis ke sphenoethmoidalis. Kemudian di sini tuh yang terlihat itu sinusnya itu yang sinus frontal ini ya, yang di paling depan ini, yang di atasnya hidung. Kemudian ada sphenoid, sinus sphenoid di bagian sini ya. Di atasnya em, ini nasofaring ini. Kemudian udah itu aja. Nah di sini kan tadi itu nggak ada koana ya. Nah di sini ada koana, jadi kelihatan. Nah, tadi itu kan nggak kelihatan. Jadi koana itu di paling belakang. Mungkin kalau misalnya di em, seperti yang tadi itu yang tulang-tulang itu nggak kelihatan karena dia itu di belakangnya kongka-kongka. Kemudian atapnya sela turkika itu ya tadi itu adalah em, mana sih? Lamina cribrosa. Nah, itu atapnya sela turkika. Tapi ini nggak kelihatan juga ya. Hmm.
Sebentarnya ada kesalahan teknis. Maaf ya, ada kesalahan teknis. Nah, saya lanjutkan. Ini kan yang tadi itu batas lateralnya yang nah, ini yang menonjol-menonjol itu namanya adalah
congka. Sedangkan yang garis-garis ini namanya adalah meatus. Nah, di sini itu terlihat ada sinus frontalis, ada sphenoidalis. Kemudian di sini tuh juga terlihat celana ya. Nah, di sini tuh juga ada eh, opening of auditory atau eustasitum. Jadi ini adalah apa awal dari lubang eustachi. Nah, dia itu akan menyambung ke telinga, sesuai namanya ya, auditori itu untuk pendengaran. Nah, ini ada palatum durum dan ada palatum mole. Kemudian, oh ya ini kan tadi sinus paranasalis, ternyata sampai sini sih. Tadi sudah saya jelaskan ya yang ini. Nah, kemudian ini adalah penampakan sinus, tapi dia itu tampak superficial dan profundus. Nah, ini di luarnya, jadi dia itu berbagai fosa-fosa yang menyusun sinus-sinus ini kan yang warna-warni sinus, terus yang ini yang biru-biru ini adalah fosa-fosanya ya, yang menyusun ada apa saja. Kemudian di sini terlihat dari anterior, tapi dia itu cuman maksudnya dia nggak lihat bagian dalamnya, tapi dia itu cuman seperti gambaran saja, ada frontal sinus, kemudian dia itu disambungkan oleh ethmoidal cells, kemudian ke maxillary sinus. Nah, habis itu di sini baru seperti potongan transversal ya. Jadi dia terlihat di bagian profundus, frontal sinus, nah ada sphenoidal sinus ini ya. Nah, kemudian ini atasnya sphenoid ini sinus sphenoid ini ada glandula pituitari. Jadi dia itu adalah kelenjar ya. Habis itu ini adalah foto radiologi ronsen anteroposterior tulang wajah dan orbita yang memperlihatkan sinus penting di kranium. Ini ada visura superior orbital. Nah, ini sinus-sinusnya ini. Ini kemudian ini terlihat septum nasinya. Nah, kemudian ini ada foramen rotundum ini di sini. Kemudian di sini prosesus zigomatikum. Kemudian ini septum nasi terbentuk oleh apa saja, yaitu Catalogus septalis, ada lamina perpendicular, os ethmoidalis, ada os vomer, ada crista nasalis, os maxillaris, os palatina. Nah, ini yang terlihat itu ada ini cartilago septalis, kemudian di sini ada crista nasalis dari maksilar dan palatum. Ospalatum. Kemudian di sini vomer, osmomer. Nah, kemudian di sini itu ada pars perpendikular dari os ethmoidalis ya. Jadi ini, tiga ini itu dia itu dibentuk oleh cartilago septa, kemudian ada pars perpendikular dan kemudian ini itu adalah crista nasalis. Habis itu ini vaskularisasinya. Nah, vaskularisasinya itu ada apa saja? Ada arteri ethmoides anterior, ada yang posterior, ada arteri sphenopalatina, ada arteri palatina major, dan arteri nasalis lateralis. Nah, dia itu jadi suplai darah ke hidung berasal dari cabang arteri karotis eksterna dan karotis interna. Nah, ini ya, ada plexus Kieselbach ini ada pertemuan antara arteri anterior ethmoidal, ada arteri posterior ethmoidal, kemudian sphenopalatine arteri, kemudian ini yang arteri superior labial, kemudian yang dari sini juga dia itu bertemu jadi plexus Kieselbach namanya. Nah, ini ya internal carotid artery. Jadi eh, dia itu cabang dari sini. Ini nervasinya. Jadi yang untuk general somatic afferent dari nervus V1 dan V2. Kemudian yang untuk general visceral afferent eh, dari nervus ke-7 lewat ganglion sphenopalatina atau pterogopalatina. Nah, habis itu yang untuk spesial visceral afferent itu dari nervus ke-1. Ini. Nah, ini kemudian selanjutnya kita ke fascia coli. Nah, jadi fascia coli itu adalah eh, fascia itu kan permukaan, kemudian coli itu adalah
leher nggak sih? Nah, dia yang berfungsi untuk membungkus, memisahkan dan menopang struktur-struktur penting di leher seperti otot, pembuluh darah, saraf, dan organ visceral. Nah, ini bisa dilihat potongan ya dari fascia coli. Ada musculus, kemudian ada pembuluh darah juga. Di sini ada carotid sheath. Habis itu di sini itu apa nih namanya? Mediastinum. Nah, ini itu adalah ini vertebrae. Ya sih. Nih, ada subcutaneous tissue. Jadi dia itu adalah lapisan sebelum kutannya. Nah, ini fascia coli. Ada lamina superficialis atau investing layer. Di antara itu melekat processus mastoideus. Kemudian posteriornya itu ada ligamen nuchae, membungkus muscus trapezius, omohyoideus, dan SCM. Kemudian lamina pretrachealis atau sebelum trakea. Dorsalnya itu dari os hyoideum. Nah, dia itu melekat ke cartilago cricoidea, manubrium sterni, kemudian membungkus glandula tiroid, muskus infrahyoid, trakea, laring, dan faring. Jadi dia itu di yang bagian-bagian leher itu ya, laring-faring itu kan di leher. Kemudian ini sesuai namanya ya, trakea, leher. Nah, ini prevertebralis, ya, dia itu di bagian vertebrae. Nah, di anterior melekat basis krani, ligamen nuchae, kemudian di posterior itu ada lamina superficialis fascia cervicalis. Dia membungkus prevertebralis, kemudian ada musculus scaleni, nervus phrenicus, kemudian otot-otot duduk dan punggung. Di antara otot-otot tersebut terdapat sekat-sekat jaringan ikat. Nah, ini urutannya ya. Ini yang pertama adalah lamina superficial, itu yang paling luar. Kemudian ada lamina pretrachealis, ada lamina prevertebralis. Nah, lamina prevertebralis ini dalamnya ada carotid sheath. Carotid sheath ini yang seperti dijelaskan kemarin itu isinya adalah arteri carotis communis, vena jugularis interna, dan nervus vagus. Ini ada trigono cervical anterior. Trigono cervical anterior sesuai namanya itu berbentuk segitiga ya. Di situ sih bukan di situ. Nah, batasnya itu di mana? Medialnya itu di linea mediana coli. Kemudian lateralnya itu di musculus sternocleidomastoideus. Kemudian eh, superiornya itu di corpus mandibula. Nah, dia itu ada di mana? Dia itu kan lateralnya itu sternocleidomastoideus ya. Ya, jadi dari pokoknya sini nggak sih? Sternocleidomastoideus. Ini yang hijau. Pokoknya dia di sini. Sini atau sini. Itulah. Nah, kemudian ini ya. eh, muscles of neck yaitu di eh, tampak anterior. Nah, ada apa saja? Ini itu ada eh, musculus masseter. Kemudian anterior. Oh iya, ya dia itu memang ini ya, memang di sini ini di gordon cervicalis anterior. Nah, kemudian ini terlihat glandula parotid, kemudian ada musculus platysma, processus mastoideus. Ini pokoknya musculus-musculus yang penting itu musculus SCM, kemudian ada musculus em, apa lagi ya di sini tuh scaleni. Nah, ini ada omohyoid pectoralis itu di bawah, ya enggak terlalu penting ya. Nah, stenohyoid, stenotiroid, yang muskus-muskusnya itu pokoknya sesuai namanya ya, dihubungkan dengan tulang-tulang. Nah, ini sesuai namanya, maksudnya dia itu kan dibagi secara anatomis ya. Jadi suprahyoid berarti artinya di atas tulang hyoid. Ada apa saja? Ada muskus di gastricus venter anterior, ada muskus milohyoid, ada di gastricus venter superior, ada muskus tirohyoid, geniohyoid, kemudian ada genioglossus dan hyoglossus. Nah, ini yang glossus glossus ini
itu di lidah. Yang hyoid itu berarti dia nanti di sini. Kan ini hyoid kan, pas hyoid berarti dia itu yang menuju situ. Nah, ini muskulusnya banyak, itu namanya belakang-belakangnya hyoid. Kemudian udah ya. Kemudian ini ada infrahyoid, yaitu setelah tulang hyoid ada apa saja? Ada muskus stenohyoid, ada muskus omohyoid venter superior, ada muskus stenotiroid, ada muskulus tirohyoid. Kemudian semua itu diinervasi dari ansa cervicalis kecuali apa? Kecuali muskulus tirohyoid itu dari nervus 12. Nah, ini ya, tadi kalau hyoid kan di sini. Kalau tiroid itu kan dia itu kartilago ya. Dia itu bukan os tapi kartilago. Dia itu di sini, tiroid. Nah, kemudian ini macam-macam trigonum dan kan ini itu muskus-muskusnya itu membentuk seperti garis obliku ya, garis miring dan dia itu pasti banyak trigonum-trigonum. Jadi ada apa saja? Ada trigonum submentalis, ada trigonum submandibularis, ada trigonum caroticum dan trigonum muscularis. Nah, ini trigonum cervicalis posterior itu dia batasnya itu anteriornya di musculus sternocleidomastoideus. Kemudian posteriornya itu musculus trapezius, kemudian inferiornya itu di os clavicula dan dibagi oleh musculus omohyoid ventral inferior. Nah, kemudian ada trigonum occipitalis, ada trigonum supraclavicularis. Nah, ini yang cervicalis posterior itu yang seperti ini nanti. Gitu. Nah, ini itu untuk vaskularisasinya ya. Jadi arteri karotis komunis itu kan bercabang ya. Dia itu menjadi karotis eksterna, karotis interna, dan subclavia. Nah, dia itu eh, kita akan membahas yang ke arteri karotis eksterna. Jadi terdapat di dalam trigonum caroticum untuk memelihara struktur luar kepala dan leher. Nah, ini cabang-cabangnya karotis eksterna itu ada apa saja? Ada ini ya bisa dibaca sendiri. Ada tiroidea superior, ada lingualis, ada facialis, ada occipitalis, kemudian ada auricularis posterior, ada pharyngia ascendens, temporalis superficialis, dan maxillaris. Nah, kemudian ini arteri carotis interna itu percabangan arteri carotis communis, setinggi osioideum. Arteri carotis interna terletak pada musculus longus capitis. Di antara keduanya terdapat ganglion cervical superior dan truncus sympathicus pars cervicalis. Ini ya, carotis interna. Nih. Lihat. Nah, ini eksterna, ini interna ya. Nah, biasanya kok yang interna itu lebih dalam. Jadi yang lebih anterior itu biasanya yang lebih kelihatan itu yang eksterna. Nah, kemudian ini ada arteria subclavia, cabang-cabangnya apa saja? Ada vertebralis, arteri vertebralis, ada arteri thoracica interna, kemudian ada truncus thyrocervicalis dan truncus costocervicalis. Arteri vertebralis, kemudian ada thoracica interna di mana? Oh, yang di situ ya. Nah, ini arteri subclavia nih. Dia itu besar. Itu besar, kemudian dia bisa ke sini, dia akan bercabang-cabang. Habis itu ini vena superficial ada apa saja? Ada vena jugularis externa, ada vena jugularis anterior. Nah, yang biasanya kita itu em, di JVP itu adalah jugularis externa yang menonjol itu jugularis externa. Iya nggak sih? Kemudian jugularis externa. Yang menonjol yang menonjol pas JVP itu kan apa interna? Ya, pokoknya itu vena profundus itu ada vena jugularis interna dan vena vertebralis ya. Kenapa? Karena ya itu sesuai namanya superficial itu lebih luar ya, lebih kelihatan kan. Sedangkan profundus itu lebih dalam, jadi namanya interna. Kemudian ini kelenjar limfa yang dihubungkan dengan pembuluh-pembuluh limfa dan berhubungan dengan trunkus thoracikus. Ada 5, yaitu apa saja? Ada limfonodis submentalis, ada submandibularis, cervicalis superficialis, cervicalis anterior, dan posterior. Nah, ini untuk limfa yang berhubungan, ada 5 yang tadi ya. Nah, ini nomor 20.
Ya, submentalis itu nomor 20 ini berarti di sini sesuai dengan namanya ya. Dia itu di mentalis, dia itu di mentalis menerima aliran limfa dari bibir bawah, dagu dan depan lidah. Kemudian yang mandibularis itu nomor 25 ini di mandibula ya. Dia itu menerima dari radiofacialis. Kemudian yang limfa nadi cervicalis superficialis itu nanti oh ini cervicalis superficialis itu ada tiga, ada retroauricularis itu nomor 22. Nah, kemudian ada Parotideus 23, ini ada occipital 24, sesuai namanya ya pokoknya. Dia itu di bagian mana. Kemudian ada cervicalis anterior itu menerima dari laring dan trachea. Kemudian ada cervicalis posterior, itu menerima aliran limfa dari kuduk dan bagian belakang kepala. Di bagian sini ya, kayak ya bagian situ pokoknya. Nah, saraf di daerah leher. Ada apa saja? Ada nervus glossopharyngeus, yaitu nervus ke-9. Nah, cabang-cabang ini ada banyak ya, bisa dibaca sendiri. Kemudian ini ada nervus vagus, nervus ke-10. Cabang-cabangnya juga ada ini. Kemudian nervus accessorius itu 11. Kemudian hipoglossus itu ke-12. Ini bisa dibaca sendiri ya untuk cabang-cabangnya. Ini untuk kejelasannya ini cabang-cabangnya sangat ribet. Nervus facialis, kemudian nervus accessorius, nervus vagus gitu ya. Nervus glossofaring, nervus hipoglossus nih. Dia nanti akan bercabang-cabang lagi. Nah, ini semua itu namanya adalah plexus cervicalis. Letaknya di posterior dari muskus sternocleidomastoideus dan vena jugulis interna. Antaranya dari muskus levator scapula dan muskus calenus medius. Nah, cabang-cabangnya ini bisa dibaca sendiri. Ada yang superficial, ada yang profundus. Kemudian ini, ya, sangat-sangat seperti kabel. Oke. Cabang-cabang plexus cervicalis ini memberi inervasi untuk kulit daerah belakang kepala, leher, pundak, dan otot-otot tertentu dari leher dan diafragma. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu rangsangan, nanti dia itu ya ini melewati plexus cervicalis ini kalau di leher. Ini ada C1, C2, C3, dan C4. Nah, ini kemudian di prevertebra. Hah, prevertebra, otot-ototnya ada apa saja? Ada muskus longus coli, ada muskus longus capitis, ada muskus scaleni. Nah, scaleni ini terbagi menjadi tiga, dan anterior, medius, dan posterior. Jadi dia itu nanti letaknya dia itu nah seperti ini ya. Itu benar-benar atas bawah tengah gitu ya. Nah, kemudian hiatus scaleni anterior ini isinya adalah vena subclavia. Sedangkan yang bagian posterior itu isinya ada arteria subclavia et plexus brachialis. Nah, ini tampak samping. Di sini ada plexus cervicalis, kemudian kita bisa melihat ini scaleni ya, scaleni scaleni. Kemudian ada longus capitis juga ada di sini. Nah, ini struktur di lateral coli. Ada apa saja? Ada carotid sheath dan isinya. Kemudian ada ansa cervicalis, ada nervus 9, 10, 12 plexus cervicalis dan cabangnya. Node cervicalis, cabang arteria subclavia dan arteria carotid externa. Kemudian ada truncus sympathicus, pars cervicalis, et ganglion cervicalis. Pokoknya di sini tuh bagian-bagian itu namanya cervicalis semua ya, karena memang di leher itu tempatnya cervical. Nah, ini ada ganglion cervicalis. Jadi ganglion seperti namanya, ya seperti berganggang. Ganglion. Ini tadi yang apa? Plexus cervicalis itu. Nah, ganglion itu kan kumpulan badan sel saraf atau neuron yang terletak di luar sistem saraf pusat, yaitu di luar otak dan sumsum tulang belakang. Inilah, ya. Kemudian ini ada anterior coli di bagian depan leher. Nih ya. Ini itu ini ada glandula tiroid ya ini. Kemudian ini ada nervus, arteri dan vena. Kemudian ini yang besar ini adalah vena subclavia. Ini arteri subclavia ini yang di sini ya, yang besar-besar itu. Ini osioid nggak sih? Oh bukan, ini tiroid, tiroyoid, ada lagu tiroyoid. Karena ini di glandula tiroid ya.
Nah, ini glandular tiroid. Vaskularisasinya ada apa saja? Ada arteri tiroidea superior, inferior, ima, kemudian ada superior, inferior, et ima. Bagiannya, nah ini kan tadi ya glandula tiroid ini ada lobus dextra dan sisa, ada ismus, ismus itu leher yang panjang, dan ada lobus piramidalis aksesoris. Ya, ada lobus-lobusnya. Kemudian ini ada faring. Jadi faring itu dibagi menjadi tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring ya. Sesuai namanya, eh, itu tuh sesuai dengan hubungannya dengan ini dan ini gitu. Faring. Nah, nasofaring ini kan eh, hubungan faring dengan hidung. Nah, itu jadi dia itu terletak di belakang rongga hidung. Kemudian itu ya saluran pernapasan. Kemudian dia itu eh, berhubungan dengan tuba auditiva. Ini kan tuba eustachi. Kemudian ada orofaring. Orofaring itu, nah sesuai namanya ini faring. Nah, terletak di belakang rongga mulut. Kemudian dia itu berfungsi sebagai saluran pernapasan dan pencernaan. Kemudian dia itu mengandung tonsila palatina atau amandel tadi yang seperti dijelaskan teman saya. Kemudian ada laringofaring itu berhubungan dengan laring. Nah, dia itu terletak di belakang laring, kemudian dia itu persimpangan saluran napas dan makanan. Kemudian meneruskan udara ke laring dan makanan ke esofagus. Jadi nanti akan ke sini ya. Faring-faring itu udah ke bagian sini. Nah, ini ya. Nasofaring batas-batasnya ada coana, di anterior posnya ada dinding dorsal faring, satu 2 kemudian inferior itu ada isthmus pharyngealis, lateralnya itu ada ostium tuba auditiva, dataris tubarius, plica salpingofaring, dan superiornya itu ada tonsilla pharyngica. Nah, otot di faring itu ada apa saja? Di bagian otot intrinsik ada musculus constrictor pharyngeus superior, medius, et inferior. Jadi ini itu kalau nggak salah itu yang menjaga kita agar kita itu tidak tersedak saat makan. Kemudian di bagian ekstrinsiknya ada musculus faring. Inervasinya plexus pharyngeus kecuali musculus thyrofaring. Nervus ke 9 ya. Nah, ini eh, penjelasannya muskulus dan nervus inervasinya lah. Ini untuk sensor. Ini sensor nasofaring. Nah, dia itu ke V2. Kemudian orofaring ini sensornya ke ini apa? Ke 9 ya. Kemudian laringofaring sensornya ke 10. Nah, kemudian di laring ini struktur kartilagonya itu ada berapa? Ada 5, yaitu apa saja? Ada tiroid, krikoid, arytenoid, epiglotis, corniculatum. Jadi di sini ya. Dia tuh sesuai namanya ya. Ini tiroid, kemudian ini arytenoid, kemudian ada krikotiroid. Jadi ini menghubungkan antara krikoid dan tiroid. Nah, ini ruangannya di bagian laring ada apa saja? Ada vestibul laring, ventriculus laring, cavitas infraglotis. Nah, glotis ini terbagi menjadi 3. Glotis itu kan artinya adalah lidah ya. Nah, ini plica vocalis, musculus vocalis, dan ligamentum vocalis. Jadi dia nanti akan terlihat ya. Nah, yang plica vocalis ini itu untuk apa namanya? Pita suara. Nah, dia itu untuk bersuara ya. Vokalis dari namanya vokal. Kemudian inervasinya itu yang motorik itu semuanya itu oleh nervus laryngeus recurrent atau inferior kecuali musculus cricotiroid dari nervus laryngeus externus. Nah, kemudian eh, semua itu untuk aduksi atau constrictor kecuali musculus cricoarytenoid posterior atau posticus yaitu abduktor atau dilatator. Kemudian sensoriknya itu dari nervus laryngeus internus di atas plica vocalis. Kemudian nervus laryngeus recurrent di bawah plica vocalis. Nah, ini adalah scap. Bentar. Jadi, em, scap itu adalah kulit kepala, yaitu jaringan lunak yang menutupi tulang tengkorak bagian atas, yaitu kalvaria ya, mulai dari alis mata sampai garis tengkuk. Ini, eh, dia itu apa sih namanya? Dia itu urutannya ya. Ini kutan.
kemudian ada connective tissue, ada glia aponeurotica, kemudian ada lus areolar tissue, kemudian ada perikranium, baru ke kalvaria. Nah, habis di kalvaria itu nanti kita akan em, membahas tentang otak ya dan vena-venanya ini. Oke. Nah, sekian materi dari saya. Eh, Alhamdulillah sudah selesai. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Ya, silakan. bagaimana hubungannya fasiokoli dengan pergerakan organ saat menelan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Jadi, hubungan fascia coli dengan pergerakan organ saat menelan. Jadi, nanti itu lamina pretrachealis itu tadi yang di bagian trakea, yang isinya laring-faring itu, dia itu membuat trakea dan esofagus itu bergerak bebas saat menelan dan bernapas, tanpa menekan struktur sekitarnya. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik, dia sudah cukup. Saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, apakah sensor sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik, eh, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Balki Syabila dengan NIM 1325111. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kranium. Jadi kranium itu adalah bagian dari tulang tengkorak dan dia tuh fungsinya untuk melindungi otak, kemudian untuk membentuk rongga kranium dan sebagai tempat melekatnya otot kepala dan wajah. Kranium itu dibagi menjadi dua, yaitu neurokranium dan viscerokranium. Neurokranium itu berfungsi untuk melindungi otak. Kemudian viscerokranium itu untuk pembentuk wajah. Di sini ada osa kranial. Jadi osa kranial ini ada banyak sekali bagian-bagian os. Contohnya tuh os frontal, kemudian os parietal, os temporal, os sphenoid, kemudian os etmoid, kemudian lain-lainnya juga banyak sekali. Kalian bisa baca sendiri ya di sini. Selanjutnya dari banyaknya os itu tadi, tulang-tulang itu ada yang kayak dibagi lagi gitu. Contohnya os sphenoidal itu dia dibagi menjadi ada ala minor, kemudian ala mayor, kemudian oh, maaf, sphenoidal. Untuk yang os ethmoidal itu dibagi lagi ada lamina orbitalis, lamina perpendicularis, kemudian concha nasalis, medial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini untuk tampak dari samping. Di sini itu terlihat os temporal. Kemudian di bagian os temporal itu ada pars squamosa, processus zygomaticus, tuberculum articular, mucus arteri, temporalis media, dan masih banyak lagi. Kemudian selanjutnya ini tuh ada calvaria. Jadi untuk tampak superiornya, dia itu terlihat ada banyak sutura-sutura. Yaitu ada sutura coronalis, kemudian sutura sagittalis, kemudian sutura lamboidea. Kemudian juga ada pertemuan dari sutura coronalis dan sutura sagittalis ya. Dia tuh di bagian sini itu disebutnya blegma.
Kemudian untuk pertemuan dari sutura lomboidea dan sutura sagittalis itu ada locus lambda. Kemudian untuk yang lain-lain tuh ada os parietal, os frontal, os occipital. Kemudian untuk yang tampak inferior itu di sini ada seperti lubang-lubang gitu. Ya, yang ini lah itu namanya foveola granularis. Kemudian di sini ada crista frontalis. Kemudian untuk suturanya itu juga terlihat sampai di bagian inferior ya, gitu. Oke. Kemudian ini untuk yang basis krani. Jadi kan kalau neurokranium itu kan dibagi menjadi dua ya, yang tadi itu kalvaria, kemudian yang ini itu basis krani. Kalau kalvaria tadi kan untuk yang penutup daripada otak gitu ya. Kalau ini tuh dia untuk tempatnya otak gitu, menopang otak. Jadi di sini banyak sekali foramen-foramen. Kemudian dia tuh dibagi menjadi basis kranii anterior, medial, juga posterior. Ya. Untuk yang foramen-foramen yang banyak ini dia tuh dilewati oleh banyak sekali nervus-nervus ya. Di sini ada 12 nervus kranial yaitu nervus olfaktori, kemudian opticus, oculomotorius, cochlearis, facialis, vestibulocochlearis, glossopharyngeus, accessorius, kemudian glossus, dan lain-lain. Juga ada percabangannya banyak sekali. Ini untuk tampak posteriornya. Ya, ini terlihat ada os sphenoidal dan juga bagian-bagiannya, processus pteriogoideus, hamulus pteriogoideus, lamina medialis, fossa pterigoidea, lamina lateralis, dan banyak lagi. Kemudian ada juga os palatum di sini, ada vomer, dan lain-lain. Banyak. Kemudian ini untuk tampak orbita kanan, tampak anterolateral. Ada di sini juga ada foramen-foramen, foramen zygomaticofacial, kemudian juga ada incisura supraorbital, foramen ethmoidal posterius, foramen ethmoidal anterius. Dan juga ada os palatum, ini itu os yang berhubungan dengan rongga mulut. Dan foramen infraorbital, dan masih banyak lagi. Ini untuk tampak di sampingnya tuh terlihat ada visura pterygomaxillaris, visura orbitalis inferior, kemudian foramina alveolari, ya. Kemudian ini ada foramen ovale sini. Nanti yang berhubungan dengan auricula atau telinga. Ini tuh kalau dibelah gitu ya. Jadi ini sama aja sih sebenarnya. Kalau dibelah ini dia ada tampak os nasal tuh concha nasalis inferior gitu ya. Ada crista galli, lamina cribosa. Jadi lamina cribosa yang sebagai batas dari kavum nasi. Gitu. Kemudian ini di sini ada os palatidum, ada lamina perpendicularis, lamina horizontalis. Kemudian ada os lacrimal. Untuk maksila itu bagiannya ada facies nasalis, processus palatinus, processus alveolaris, dan masih banyak lagi.
ini jadi kalau eh, di bagian sutura-sutura itu dia tuh ada yang namanya ventriculus anterior. Kemudian itu tuh dia yang kayak menghubungkan antar os di kepala gitu. Jadi kalau pada bayi itu dia masih renggang gitu, jadi sangat rentan. Semakin tua dia akan semakin merapat. Baik, saya akan melanjutkan ke PPT selanjutnya. Ya, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai meninges. Jadi meninges itu adalah membran yang melapisi otak dan medula spinalis. Dia tuh terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada dura mater, paranoid mater, kemudian pia mater. Untuk yang dura mater itu dia lapisan terluar yang melapisi otak dan medula spinalis. Kemudian untuk pia mater itu dia lapisan yang langsung menempel pada otak. Jadi kalau pada gambar ini ya, ini kalau ini tuh dua mater, kemudian yang pia mater ini. Bisa dilihat kalau pia mater itu memang langsung menempel kepada otak ya. Ya, untuk yang dura mater itu dia lapisan yang paling tebal dan terluar. Dura mater itu tidak elastis. Kemudian dia terdiri dari 2 lapisan, yaitu endosteal yang menempel pada tulang, kemudian meningeal. Dura mater itu hampir menempel kecuali pada tempat sinus dura. Ini untuk gambar lebih jelasnya. Kalau yang dura mater endosteal itu yang ini, ya, kemudian yang meningeal itu yang ini. Kemudian ada arachnoid, kemudian pia mater. Kemudian untuk yang lapisan endosteal itu dia menempel periosteum, hanya ada di encephalon dan dia tidak berlanjut ke medula spinalis. Kemudian yang lapisan meningeal itu dia adalah dura mater utama. Dia melapisi otak, kemudian lanjut sampai ke medula spinalis. Untuk yang lapisan meninggal itu melipat ke dalam membentuk 4 septa. Fungsinya untuk mencegah rotasi dan perpindahan otak. Nah, jadi dua mater septa itu ada falx cerebri, kemudian falx cerebelli, kemudian tentorium cerebelli, kemudian diafragma cerebri. Untuk yang falx cerebri itu fungsinya untuk memisahkan hemisfer cerebri bagian dekstra dan juga sinistra. Ya, yang ini kalau digambar. Kemudian untuk falx cerebri yang ini yaitu untuk memisahkan kedua hemisfer cerebellum. Kemudian tentorium cerebelli itu memisahkan lobus occipital dari cerebellum. Kemudian diafragma sela itu memisahkan rongga sela tosika dari otak. Yaitu berlubang untuk lewatnya infundibulum pituita. Kemudian falx cerebri itu berbentuk seperti bulan sabit ya, bisa dilihat di sini. Dia tuh melipat antara dua hemisfer cerebri yang letaknya itu di visura sagittalis cerebri. Kemudian bagian anterior itu menyempit menempel pada crista galli. Pada bagian posterior dia melebar dan menyatu dengan permukaan atas tentorium cerebelli. Kemudian bagian atasnya berisi sinus sagittalis superior. Bagian bawah berisi sinus sagittalis inferior.
Jadi ini kan cerebri. Nah, kemudian yang biru-biru ini, warna biru itu ya itu sinusnya sagittalis superior dan sinus sagittalis inferior. Kemudian tentorium cerebral itu juga berbentuk bulan sabit, yaitu melipat sebagai atap dari fossa crania posterior. Tentorium cerebral itu melapisi permukaan atas cerebellum, kemudian juga melapisi permukaan bawah lobus occipital. Nah, di antara kedua tentorium itu berjalan sinus rectus yang muaranya dari sinus sagittalis inferior dan vena cerebri magna. Kemudian di tepi lateral berjalan sinus transversus. Ini untuk digambar ya, jadi sinus transversus itu di sini. Ini ada vena magna cerebri. Untuk yang plak cerebral itu dia tuh lipatan kecil yang berbentuk sabit. Dia menempel pada protuberantia occipitalis interna dan terletak antara dua hemisfer cerebellum. Kemudian batas posterior berisi sinus occipitalis. Kemudian dia tuh pertemuan falx cerebelli, tentorium cerebri. Dia berisi convensinum. Convensinum bermuara dari sinus sagittalis superior dan sinus rectus dan juga sinus occipitalis. Untuk diafragma sela, dia tuh merupakan dura mater yang menjadi atap sela tursika. Bagian tengahnya berlubang yang ditembus oleh infundibulum. Kemudian bagian lateral sela tursika itu berjalan sinus cavernosus. Yang dia tuh muara dari sinus penoparietalis et penophthalmica superior. Kemudian diafragma sela berisi sinus intercavernosus. Kemudian untuk inervasi dari dura mater pada bagian fossa cranii anterior, dia itu dipersarafi oleh nervus ophthalmicus. Kemudian untuk yang fossa cranii media, dia dibersarafi oleh nervus vagus, nervus 10, kemudian juga oleh plexus cervicalis C1 sampai C3. Maaf, itu untuk yang posterior ya. Ya. Jadi untuk yang posterior itu nervus vagus, nervus 10 dan juga plexus cervicalis. Untuk yang fossa cranii media itu oleh ramus meningeus, nervus maxillaris dan juga nervus mandibularis. Kemudian untuk ini vasikularisasinya dura mater itu oleh cabang dari arteri maxillaris interna, yaitu arteri meningica media, kemudian arteri ethmoidalis, arteri pharyngea ascendens, arteri occipitalis, dan arteri vertebralis. Ini untuk sinus-sinusnya dan juga untuk percabangan-percabangannya. Kemudian selanjutnya yaitu arachnoid mater. Arachnoid mater itu dia avaskuler atau tidak memiliki pembuluh darah. Arachnoid mater terletak di bawah dura mater yang dipisahkan oleh spatium subdural. Di atas pia mater dipisahkan ruangan spatium subarachnoid yang berisi cairan cerebrospinal dan arteri vena cerebri. Kemudian dia tuh dilapisi oleh mesotel, yang mana dia seperti sarang laba-laba. Jadi ini untuk
tampak dari meninges, eh maaf, dura mater ya. Jadi dia tuh kayak terdiri dari arteri vena gitu, dia melapisi otak. Kemudian ini tuh juga dia ada kayak subdural space, kemudian juga ada subarachnoid space. Untuk yang subdural space, dia tuh ruang antara dura mater dan arachnoid mater. Kemudian selanjutnya yaitu subarachnoid space. Dia tuh adalah ruangan sempit antara arachnoid mater dan pia mater. Pada beberapa tempat mengalami pelebaran ruangan yang disebut cisterna. Kemudian selanjutnya yaitu pia mater. Jadi pia mater itu merupakan membran vaskuler dengan lapisan mesotelium. Pia mater itu menempel pada jaringan cerebrum dan medula spinalis, mengikuti sulcus dan lipatan gyrus. Kemudian dia tuh meluas mengikuti tempat keluarnya nervus cranialis dan bergabung dengan epineurium, mengikuti masuknya vaskular ke jaringan otak. Dan dia membentuk sela choroidea dan bergabung dengan ependim menjadi plexus choroideus. Ini untuk gambarnya dari pia mater. Jadi pia mater itu yang tadi, dia yang lapisan terdalamnya yang langsung menempel ke otak. Kemudian selanjutnya itu ada sistem vena pada otak. Jadi itu dia dibagi menjadi dua, yang eksternal kemudian internal. Untuk yang eksternal itu yang bagian vena cerebral superior, dia itu areanya di permukaan, di area drainage itu di permukaan lateral dan superior hemisfer cerebri. Kemudian dia itu bermuara ke superior sagittalis sinus. Kemudian untuk yang vena cerebral superficial medial itu area drainase-nya itu di permukaan lateral hemisfer cerebri, terutama daerah sulcus lateralis. Dia bermuara ke cavernosus sinus. Sinus cavernosus. Untuk yang vena cerebral medial, yang ini yang deep middle itu dia area drainase itu di insula, kemudian bergabung dengan vena cerebral anterior, kemudian vena basal street. Kemudian untuk yang superior anastomotic vein itu dia menghubungkan superficial middle cerebral vein dengan superior sagittal sinus, bermuara ke superior sagittal sinus. Untuk yang inferior, dia menghubungkan superficial middle cerebral vein dengan sinus transversal, bermuara ke inferior sagittal. Selanjutnya yang internal itu yang thalamus street vein, dia tuh area drive-nya tuh basal ganglia, thalamus, kemudian internal kapsul, dan dia bermuara ke internal cerebral vein. Untuk yang choroidal,
yaitu area drainasnya adalah choroidea, ventricle 3, kemudian plexus choroideus, kemudian hippocampus, dan bermuara ke internal cerebral vein. Kemudian yang selanjutnya ini tuh adalah alur aliran vena otak. Jadi, hmm, jadi semisal kalau ini tuh kayak superior cerebral vein ini tuh dia akan berlanjut ke confluence of sinus, kemudian ke transverse sinus, kemudian ke sigmoid sinus, dan berakhir di internal jugular vein. Jadi sama untuk yang lain-lainnya juga, pokoknya dia tuh pasti berakhir di vena jugularis. Vena jugularis interna. Oke, baik. Dari penjelasan saya, apakah ada yang ditanyakan? Apa tidak ada yang ditanyakan, teman-teman? Saya izin bertanya, Ya, mengapa meninges tersusun atas 3 lapisan yang tadi durameter, arachnoid, dan pia mater? Kenapa bukan 1 lapisan saja? baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk jawabannya, kenapa dia tuh terdiri dari 3 lapisan? Karena masing-masing lapisan itu dia memiliki fungsi yang berbeda-beda dan dia tuh saling melengkapi. Duramater itu kan berfungsi sebagai pelindung terkuat dan penopang otak. Sedangkan kalau arachnoid mater itu berperan dalam sirkulasi cairan cerebrospinal. Kemudian kalau yang pia mater itu dia melekat langsung pada otak dan berperan dalam nutrisi jaringan saraf. Jadi susunan berlapis ini tuh yang membuat perlindungan otak itu lebih efektif dan fleksibel terhadap trauma itu. Jadi maka dari itu dia dibagi menjadi 3 lapisan karena fungsi-fungsinya itu yang berbeda-beda. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, saya akhiri presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Fatima Azahra dengan NIM 51300250094. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi sistem saraf pusat. Nah, vaskularisasi itu artinya suplai dan aliran darah. Terus sistem saraf pusat terdiri dari medula spinalis atau sumsum tulang belakang dan otak. Yang medula spinalis dia suplai arterial medula spinalis, aliran darah vena medula spinalis. Nah, yang otak dia suplai arterial otak dan aliran darah vena otak.
Keduanya adalah organ yang sangat sensitif terhadap kekurangan oksigen, sehingga aliran darahnya harus terus terjaga. Nah, kita mulai dari medula spinalis. Medula spinalis itu memanjang dari otak ke bawah. Jadi pembuluh darahnya itu juga tersusun memanjang mengikuti arah medula. Nah, suplai arterial medula spinalis itu ada 3 arteri longitudinal. Arteri spinalis anterior itu tunggal dan arteri spinalis posterior itu sepasang. Di ini arteri spinalis anterior itu dia tunggal. Terus kalau yang arteri spinalis posterior dia itu sepasang ini. Terus ada arteri spinalis anterior, konfigurasinya itu Y. Dari 2 arteri vertebralis setinggi medula oblongata. Berada di permukaan ventralis medula spinalis pada garis tengah. Nah, ini konfigurasinya itu kayak Y gini. Dari 2 arteri vertebralis. Ini dari 2 arteri vertebralis. Terus dia berada di permukaan ventral medula spinalis pada garis tengah. Terus arteri spinalis posterior dia muncul dari arteri vertebralis atau arteri cerebellaris inferior posterior. Dia permukaannya posterolateral medula spinalis. Nah, medula spinalis itu mendapat suplai darah dari 3 arteri longitudinal utama. Yang pertama ada arteri spinalis anterior. Yang tadi itu ya. Dia jumlahnya tadi itu tunggal. Fungsinya dia itu menyuplai bagian depan dan tengah medula spinalis termasuk jalur motorik. Nah, yang kedua itu tadi arteri spinalis posterior, yaitu menyuplai bagian sensorik medula spinalis. Karena medula spinalis panjang, arteri utama ini dibantu oleh arteri radicularis yang masuk lewat foramen intervertebralis. Kemudian ada suplai arterial medula spinalis, arteri radicularis, yaitu dia itu berasal dari arteri cervical, kemudian arteri intercostalis dan arteri lumbalis. Nah, salah satunya yang paling penting adalah arteri radicularis magna atau arteri Adam Kiewicz. Karena biasanya berasal dari torakal 8 sampai lumbal 3. Terus dia menyuplai bagian bawah medula spinalis. Jika dia rusak, itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Terus kemudian aliran darah vena medula spinalis. Eh, jadi setelah darah dipakai, darah kotor harus dialirkan keluar melalui vena. Nah, pola vena yang mengikuti arteri dan terdiri dari ada vena spinalis anterior, kemudian vena spinalis posterior, dan terus vena spinalis anterolateralis, vena spinalis posterolateralis. Nah, vena-vena ini tuh bermuara ke plexus venosus vertebralis internus. Kemudian ke plexus vertebralis externus dan ke vena besar seperti vena azygos dan hemiazygos. Terus vaskularisasi otak. Ini kita masuk ke vaskularisasi otak. Otak itu mendapat darah dari 2 sistem arteri besar.
Di otak disuplai oleh arteri karotis interna dan arteri vertebralis. Di sepanjang lintasannya, ramus praterminal arteri karotis interna itu ada arteri hipofisis, arteri oftalmika, arteri choroidea anterior, dan arteri communicans posterior. Cabang terminalnya adalah arteri cerebri anterior. Kemudian, cabang terminal arteri karotis interna bercabang ke arteri cerebri anterior. Kemudian arteri cerebri media. Nah, yang arteri cerebri anterior, dia menyuplai permukaan medial lobus frontal dan parietal. Jadi dia menyuplai bagian depan sesuai namanya, kan anterior. Terus yang arteri cerebri media, dia menyuplai permukaan lateral otak. Jadi bagian lateral sini. Terus paling itu dia yang paling sering terkena stroke. Nah, arteri cerebri anterior itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Dia melintas dalam visura longitudinalis cerebri mengikuti lengkung dorsal corpus callosum dan cabang-cabang halus pada permukaan medial lobus frontal dan parietal. Nah, yang arteri cerebri media, dia itu terbesar dan terluas daerah korteksnya. Dia memasuki visura lateralis dan cabangnya itu ke permukaan lateral lobus frontal, parietal, dan temporal. Jadi arteri cerebri anterior kanan dan kiri itu dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Ini dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Nah, bagian sini itu arteri cerebri anterior. Dia menyuplai permukaan medial lobus frontal dan parietal. Terus yang arteri cerebri media, bagian lateral dia. Ini dia bagian lateral. Sini. Mensuplai arterial otak. Arteri vertebralis itu dari arteri subclavia. Pada batas pons dan medong atau medula oblongata, dia ke arteri basilaris, itu sulcus basilaris pontis. Cabangnya dia dari arteri spinalis anterior, terus arteri spinalis posterior, dan arteri cerebralis inferior posterior. Terus suplai arterial otak, ada arteri basilaris, itu arteri cerebralis inferior anterior, kemudian arteri labirinti, arteri pontis, arteri cerebralis superior, dan arteri cerebri posterior. Nah, secara klinis itu gangguan ACA atau arteri cerebralis anterior itu gangguan di tungkai. Kemudian yang gangguan MCA itu gangguan wajah dan lengan. Suplai arterial otak, regio otak, batang otak cerebellum, dan lobus occipital divaskularisasi oleh arteri basilaris dan arteri basilaris sistem vertebrobasilaris. Dia sistem karotis interna dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh arteri komunikan posterior ke circulus arteriosus.
Kemudian sirkulus arteriosus atau sirkulus Willis. Nah, ini sistem carotid interna dan vertebrobasilaris dihubungkan oleh sirkulus Willis. Nah, itu fungsinya sirkulus Willis itu sebagai jalur cadangan. Terus menjaga aliran darah otak tetap ada meskipun satu pembuluh tersumbat. Yang tadi arteri cerebri anterior, dia permukaan medial lobus frontal dan parietal. Kalau yang arteri cerebri media, dia itu permukaan lateral, lobus frontal, parietal, dan temporal. Jadi dia itu yang bagian lateral luar samping. Terus arteri cerebri posterior itu korteks visual, lobus occipital, dan bagian inferomedialis lobus temporal. Kemudian aliran darah vena otak. Eh, jadi darah kotor dari otak itu dialirkan ke vena superficialis dan vena profunda. Kemudian vena-vena ini bermuara ke sinus venosus dorsalis, misalnya seperti sinus sagittalis superior, kemudian sinus cavernosus dan sinus rectus. Nah, sinus itu harus diingat sinus itu saluran vena, bukan arteria. Jadi dia itu tempat vena berjalan. Nah, ini aliran dari vena otak, vena superficial cerebri dalam kavitas subarachnoid. Vena superior cerebri, permukaan lateral hemisfer cerebri ke sinus sagittalis superior. Vena media superficial cerebri dia ke sinus cavernosus. Terus dua vena anastomotik, vena anastomotik superior itu di sinus sagittalis superior. Kemudian vena anastomotik inferior dia di sinus transversus. Nah, jadi ini tuh sinus-sinus yaitu dia sinus sagittalis sinus sagittalis superior. Dia itu sinus-sinus ini tuh tempatnya vena. Terus ini sinus, oh ini vena cerebral inferior. Ini vena superficial dan profunda cerebri itu di sinus venosus duralis. Jadi ini vena sagittalis inferior. Terus ini vena sagittalis superior. Ini vena jugular interna. Ini sinus transversus. Nah, jadi kesimpulannya itu medula spinalis dan otak itu memiliki sistem vaskularisasi yang sangat teratur. Jadi dia itu sudah tertata dan teratur. Kemudian gangguan aliran darah itu dapat menyebabkan defisit neurologis berat. Karena itu pemahaman vaskularisasi itu sangat penting dalam klinik dan diagnosis. Jadi cukup sekian dari saya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Ya. kenapa otak itu mempunyai dua sistem suplai darah? Terima kasih.
Saya akan menjawab kenapa otak punya dua sistem suplai darah. Kenapa kok nggak satu ya? Jadi sebagai mekanisme cadangan dia itu. Jadi misal kalau satu sistemnya terganggu atau rusak, sistem lain itu masih bisa menyuplai darah. Jadi mempunyai dua sistem suplai darah itu buat cadangan semisal sistem yang lain itu terganggu. Kak, sudah menjawab? Sudah cukup, terima kasih. Baik. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Mungkin sudah cukup ya. Baik, saya akhiri. Jika tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian dari saya. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.